الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kedua bulan Ramadan 1441 Hijriah. Judulnya 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Jadi kagok wae itu. Saya lahir 1377 jadi ingat 71. Judulnya oleh panitia adalah keistimewaan bulan Ramadan. Tapi saya batasi keistimewaannya itu 9 keistimewaan bulan Ramadan. Jadi disingkat Lantura. 9 tuntutan keistimewaan bulan Ramadan. Jadi ingat Lantura. Kalau Tarhib Ramadan judulnya Titura, 3 tuntutan Ramadan. Sekarang Lantura. Hadisnya kalau Tarhib Ramadan itu diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan yang dikaji hari ini riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ahmad itu namanya Abu Abdillah Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Lahir 164, beliau wafat dalam usia 70 tahun yaitu 241. Dia mengatakan haddasana Affan haddasana Hamad bin Zaid ahbaruna Ayyub an Abi Qilabah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Jadi hadisnya lebih panjang dari Tarhib Ramadan. Kata Imam Ahmad, dia menerima hadis dari Affan, dari Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Abi Kilabah, dari Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu, memberitakan gembira atau memberi berita gembira ashabahu, para sahabatnya. Jadi kata Abu Hurairah, Rasul itu yubashiru ashabahu, memberikan tafsir berita gembira sahabatnya. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah membardukan kepada kalian saumnya. Yuftahu, dibuka, fihi, di bulan Ramadan itu, abwabul jannah, pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu jahanam. Jadi kalau hadis waktu Tarhib Ramadan mah Futihat abwabul jannah, kalau ini mah yuftahu,
abwabul jannah. Kemudian hadis yang dibahas pada tarhib Ramadan, gulikot abwabun nar. Kalau hadis ini mah yuglaku fihi abwabul jahim. Watughallu dan dibrogol fihi di bulan Ramadan itu asyayatin, setan-setan. Fihi di bulan Ramadan itu lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dibanding 1000 bulan. Man hurima, barang siapa yang diharamkan, maksudnya yang dihalangi, maksudnya yang tidak berjuang untuk mendapatnya kebaikan, faqad hurima, maka telah diharamkan. Itu terjemahnya. Tentu tidak akan saya bahas secara panjang lebar, karena ini namanya juga kuliah tarawih ya, paling lama 20 menit. Pertama, yubasyiru ashabahu. Jadi keutamaan yang pertama, tadi 9 utama ya. 9 tuntutan utama bulan Ramadan. Yang pertama, yubasyiru ashabahu. Tersirat dalam kalimat yubasyiru ashabahu. Jadi Ramadan itu bulan bahagia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, kita harus bahagia, harus bunga, harus gembira, jangan bersedih datang bulan Ramadan teh. Yang kedua, maka harus ikut partisipasi di dalam menyambut gembira. Oleh karena itu panitia seminggu ya, sebelum tanggal 1 Ramadan, sudah mengedarkan sirkulir. Sehingga berhasillah lumayan hampir 12 juta sebelum Ramadan. Anggarannya 29 juta, nanti tinggal 17 juta waktu sekarang ini. Dan insya Allah akan bertambah. Kemudian bahagianya ketika berbuka, sekarang kan ngumpul. Ya, walaupun Presiden mengatakan dilarang berbuka bersama, itu kan hanya untuk ASN. Jadi kalau untuk umum boleh, dan di tempat pegawai negeri ya, kalau di masjid boleh, banyak ASN temenang ke masjid buka bersama. Itu masih ngerti we. Jadi yubasyiru ashabahu yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Itu bulan bahagia, bulan gembira. Makanya kita jangan bersedih kalau bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu harus diumumkan. Makanya dipasang spanduk, bikin panitia muhajirin khusus, panitia Ramadan. Ada berapa? 15 atau 16 orang, saya tidak lupa lagi dah. Ada 16 orang ya, disusun panitianya, baru ketua, bendahara dan sebagainya. Diumumkan. Kemudian kita pasang spanduk, majalah dinding. Kemudian masjid dihias, kan? Indah sekarang masjidnya. Kemudian depan ada Dewan Isbat, itu mengumumkan. Muhammadiyah sejak awal ngumumkan lagi, sejak bulan Rajab sudah ngumumkan tanggal 23 pasti. Kemudian masjid juga menyusun jadwal penceramah, jadwal ceramah subuh, itu mengumumkan. Di Muhajirin disusun jadwal ceramah tarawih Pak Usep, jadwal ceramah subuh Pak Jajang, susun. Dan ibu-ibu juga menyusun jadwal takjil dan pengumuman-pengumuman yang lain. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan yang kedua. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Kemudian yang ketiga, syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi, bulan berkah. Yang ketiga. Dalam bidang apa? Dalam segala hal. Dalam ibadah jelas. Dalam ibadah. Karena biasanya kan kalau sholat maghrib, sholat isya biasa, kalau di bulan Ramadan kan untuk penuh. Sekarang penuh, itu mubarak, berkah. Walaupun hujan sekarang, kan tetap penuh. Ibadah itu berjamaah. Maka masjid penuh. Dan itu seluruh masjid penuh. Walaupun lama-kelamaan nanti rada berkurang.
Nggak apa-apa, rada berkurang karena di Masjidil Haram semakin lama semakin penuh. Di Masjid Nabawi itu semakin dekat Idul Fitri itu semakin penuh. Kalau di Muhajirin semakin kosong karena penuh di sana. Jadi pararinah meureun. Amin. Tapi entong sararea ka ditu. Kemudian infak dikembangkan sehingga sirkulasi panitia berhasil tadi. Kemudian harta semakin meningkat, untung bagi pedagang. Kan pedagang di mana-mana, di lapang parkir RW saja sekarang ada pedagang. Itu adalah pengembangan ekonomi, barokah. Kemudian pengajian ditingkatkan, dipaksa bapak-bapak, ibu-ibu teh kudu dapat harta, kan dipaksakan ya. Biasanya kan ceramah subuh. Begitu assalamualaikum, ada ceramah subuh, kan langsung pulang itu bubar. Saeutik lah paling oge 20% atau 30% yang ikut hadir ya ceramah subuh. Kalau sekarang kan ceramah tarawih mah dipaksa. Kenapa dipaksa? Dipaksa bapak-bapak, ibu-ibu kudu dapat pahala. Ya, jadi karena apa? Karena kan tolab ilmu itu dapat pahalanya, kata Imam Syafi'i, kata di dalam kitab Al-Majmu', tolabul ilmi afdolu min sholatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih unggul nilainya daripada sholat nawafil. Makanya sekarang dipaksa ceramah taraweh mah. Anu sok pulang subuh-subuh oge dipaksa sekarang ikut ya. Jadi ceramah taraweh itu dan memperbanyak pahala, maka itu akan barokah. Kemudian meraih barokah tentu saja peningkatan dalam segala amal. Ya, termasuk tadi saya katakan dalam bidang keagamaan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, jasmani dan rohani. Itu syahrun mubarak. Dan mubarak itu diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis untuk diraih. Banyak ayat Al-Quran. Quran saja dikatakan syahrun mubarak. Doa aja mubarak kan? Nikah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, kan? Itu doa kanu nikah. Walaupun di Bandung seseueurna digentos semoga sakinah mawadah warohmah, tapi kalau berdasar hadis mah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berkah. Kemudian istikharah wa barikli. Ada kalimat wabarikli dalam salat istikharah. Terus ketika panen Rasulullah SAW itu Allahumma barik fil Madinah wa fi Samariha. Jadi barokah itu dianjurkan, dan di dalam surat Al-A'raf apalagi apabila orang mukmin orang-orang kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan kepada mereka barokat, keberkahan langit dan bumi. Hujan juga ma'un barokah, mubarok ya. Air hujan itu air barokah, tapi kunaon jadi banjir eta mah bukan karena hujana, karena penerima hujan. Makanya doanya juga Allahumma shayyiban nafi'a. Keempat, dimaratonkan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mempardukan kepada kalian saum. Jadi barokah yang keempat dipardukannya saum. Itu sebagai ciri khas bulan Ramadan. Kenapa saya katakan ciri khas? Sebab kalau ibadah yang lain madam sama kan di luar Ramadan juga. Di dalam Ramadan ada tarawih, di luar Ramadan kan ada qiyamul lail atau tahajud. Di dalam bulan Ramadan ada saum. Di luar Ramadan juga ada saumnya bukan fardu. Jadi iftarodonya yang menjadi ciri khas Ramadan. Walaupun di luar Ramadan ada saum, tapi tidak dipardukan. Jadi justru ini yang ciri khas. Kalau di dalam Ramadan ada zakat, di luar Ramadan juga ada. Hanya di bulan Ramadan ada zakat fitri, kalau di luar ada zakat emas, zakat perak, zakat penghasilan. Maka yang ciri khas ini harus dilaksanakan secara optimal, secara baik. Melaksanakannya itu sebaik mungkin.
Kemudian mengingatkan sejarah kalau ibadah saum itu. Ada saum Daud, ada saum Nabi Nuh yang 1 bulan 3 hari, ada saum Nabi Musa yang tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Muharram. Itu adalah saum yang dipadukan kepada para nabi terdahulu. Tapi dipadukan kepada Rasul bulan Ramadan. Sejarahnya diturunkan pada tanggal 10 Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Kemudian menggapai takwa karena la'allakum tattaqun iftaradha. Dan juga lahulu pupamisoim atyabu mirrihil miski. Mulut orang saum itu lebih harum dibanding minyak kasturi. Nah, gening cenah pas Saipudin siang-siang di abuan bau. Tama mulut fisik. Mulut fisik. Tapi mulut non fisik. Mulut non fisik nama sengit. Karena apa? Karena tidak pernah berucap pikanyerian batur. Jadi enak kedengarannya kalau orang saum gitu. Jadi harum mulutnya. Kemudian yang kelima, yuftahu fihi abwabul jannah. Ada juga yuftahu fihi abwabus sama. Ada juga tuftahu fihi abwabur rahmah. Jadi dibuka pintu surga. Keutamaannya. Nah, siapa yang membukanya? Tidak disebut oleh Rasul. Karena di situ fi'il majhul yuftahu, dibuka. Kalau menurut riwayat Muslim, futihat abwabul jannah. Kalau riwayat Ahmad yuftahu fihi abwabul jannah. Kemudian kalau menurut riwayat Bukhari futihat abwabur rahmah, buka pintu rahmat. Ada juga futihat abwabus sama, riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu kita dalam rangka membuka pintu surga perbanyak ibadah dan muamalat. Perluas jangkauan pahala. Itu untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan yang kelima. Yang keenam, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci pintu neraka. Maka banyak yang menghentikan maksiat di bulan Ramadan. Karena menahan diri, menahan nafsu. Mengekang hawa nafsu, bukan membunuh. Bukan membunuh, bukan memerangi hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Maka nahi munkar. Selama di bulan Ramadan, melarang orang untuk berbuat jahat. Kemudian ketujuh, watu ghallu fihi syayatin. Ada juga wa gulikot abwabus syayatin, wa gulikot fihi asyayatin. Ada juga hadis riwayat Muslim subfidat fihi syayatin, dibelenggu. Oleh karena itu, kita harus membelenggu setan. Jadi jangan dibiarkan bergerak setan itu. Jangan diberi kebebasan. Harus diberogol. Sehingga tidak bisa menggoda kita. Antara lain dikemukakan di dalam surat Al-Hijr. Kalau kita ingin terbebas dari setan, dia mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang ikhlas karena Allah. Itu akan setannya dibelenggu. Tidak bisa berbuat banyak. Menggoda manusia. Dan melarang orang untuk berbuat maksiat. Itu tugollu. 8. Dua lagi. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada khairun min alfi syahr. Lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada 1000 bulan. Memang ada yang mengatakan katanya kan 1000 bulan teh Lailatul Qadar teh zaman baheula. Zaman Al-Qur'an diturunkan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tapi justru kalau berdasar hadis ini fihi di bulan Ramadan. Dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan keutamaannya itu, kata riwayat Tirmidzi, min awwali lailah. Dan kata Ibnu Majah, ila akhiriha. Jadi bukan berdasar hadis do'ib teh, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga
itkun minanar, eta mah tiga bagian. Tapi kalau itu mah hadis dhaif, itu mah hadis palsu. Justru kalau menurut hadis sahih mah dalam riwayat Tirmidzi dari awal sampai akhir. Jadi di awal malam ada rahmat, di awal malam ada magfirah, di awal malam ada itkun minanar, malam kedua juga, ketiga sampai akhir. Nah, maka kita harus menjemput Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Rahasia. Karena rahasia, dikejar we tiap penting. Kalau ingin mah. Tapi kan malam ganjil, oke, malam ganjil. Tapi kan malam ganjilna nu mana? Apa malam ganjil anu di urang? Atau malam ganjil yang di tempat lain? Atau yang benar malam ini kan yang jelas sah, tetapi Allah Subhanahu wa taala teh sesuai enggak? Nah, makanya kalau ingin dapat mah tiap malam aja. Bisi nyamos lamun teu mah. Kemudian malam Qadar itu kan tiap Ramadan lagi di sini, karena di sini dikatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jadi tiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Kumaha carana ya? Tadi tingkatkan ibadah, kekang setan, tutup neraka, dan kita berusaha meraih keunggulan. 9 terakhir, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang dapat keistimewaan itu hanya yang mengambil, merebut kesempatan. Jadi tidak semua dapat Lailatul Qadar, tidak semua dapat barokah. Yang barokah mah anu ngarebut, meraih, mendapatkan. Dan yang kedua, yang membiarkan berlalu akan terhalang. Hanya kita perbanyak ibadah, baik ibadah yang sifatnya ritual maupun sosial. Itulah lantura 9 tuntunan keutamaan Ramadan. Sekarang Imam Taraweh oleh menantu saya, Ustaz Sapik, dari bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu saya minta ke sini, tapi ada rese, akhirnya dipaksa jadi imam. Kalau kemarin Munawar, sekarang Sapik, suaminya Rina, ya. Demikian ceramah tarawih saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله